Anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Tapi sebelum itu, kalian harus mengumpulkan data populasinya terlebih dahulu ya. Populasi itu apa, Bu? Populasi adalah seluruh objek atau individu yang akan kita teliti. Misalnya, kalau kita ingin tahu hobi siswa kelas 8, maka seluruh siswa kelas 8 adalah populasinya. Jadi, bukan hanya sebagian teman saja, Bu. Betul, Andi. Kalau hanya sebagian, itu disebut sampel. Sekarang, kalian akan mendata semua teman kalian di kelas 8. Sekarang, Ibu ingin bertanya. Anak-anak ada yang tahu apa itu diagram batang dan diagram lingkaran? Aku tahu, Bu. Diagram batang adalah visualisasi data yang menggunakan batang persegi panjang, vertikal atau horizontal untuk membandingkan nilai atau frekuensi berbagai kategori. Dalam diagram batang terdapat sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X di bagian horizontal berisi variabel bebas seperti hobi, makanan, kelas, dan lain-lain. Sedangkan sumbu Y di bagian vertikal berisi variabel terikat seperti jumlah dan frekuensi. Betul sekali, Viola. Teman-teman, ayo kita membuat diagram batang tentang makanan favorit di kantin. Dari data tersebut, sumbu X sebagai variabel bebas, yaitu makanan favorit, dan sumbu Y sebagai variabel terikat, yaitu frekuensi. Gambar diagram batangnya, batang pertama menunjukkan sebanyak 8 orang siswa menyukai cireng. Batang kedua menunjukkan 6 orang siswa menyukai cilok. Batang ketiga menunjukkan 9 orang siswa menyukai siomay. Dan batang keempat menunjukkan sebanyak 7 orang siswa menyukai batagor. Sekarang, apa itu diagram lingkaran? Ada yang tahu anak-anak? Aku tahu, Bu. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Setiap juring mewakili kategori data tertentu. Ukuran juring bergantung pada nilai atau frekuensi data yang dimiliki. Biasanya, diagram lingkaran menampilkan persentase atau derajat pada setiap juring. Total seluruh juring dalam satu lingkaran adalah 100% atau 360 derajat. Dengan diagram lingkaran, kita dapat mengetahui kategori mana yang paling dominan atau yang paling sedikit. Wah, betul sekali, Andi. Kalau rumus untuk menghitung diagram lingkaran, ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Rumusnya yaitu frekuensi per jumlah frekuensi dikali 360 derajat. Atau frekuensi per jumlah frekuensi dikali 100%. Betul sekali, Andi. Ayo, kita membuat diagram lingkaran dari data di atas tentang nilai UTS matematika. Tapi, sebelum membuat diagram lingkaran, kita harus menghitung persentase untuk setiap kategori. Pertama, kita akan menghitung menggunakan persentase. Data pertama yaitu 5/30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Data kedua yaitu 7/30 dikali 100% sama dengan 23,3%. Data ketiga yaitu 8/30 dikali 100% sama dengan 26,7%. Data keempat yaitu 6/30 dikali 100% sama dengan 20%. Dan data kelima yaitu 4/30 dikali 100% sama dengan 13,3%. Jika semua hasil persentase kategorinya dijumlahkan, maka totalnya sama dengan 100%.
Setiap warna pada juring merepresentasikan setiap kategori yang ada pada data. Warna biru menunjukkan 5 orang siswa hasil UTS matematikanya 60. Warna pink menunjukkan 7 orang siswa hasil UTS matematikanya 65. Warna oranye menunjukkan 8 orang siswa hasil UTS matematikanya 70. Warna hijau menunjukkan 6 orang siswa hasil UTS matematikanya 75. Dan warna kuning menunjukkan 4 orang siswa hasil UTS matematikanya 80. Selanjutnya, kita akan menghitung diagram lingkaran dengan menggunakan rumus derajat. Data pertama yaitu 5/30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Data kedua yaitu 7/30 dikali 360 derajat sama dengan 84 derajat. Data ketiga yaitu 8/30 dikali 360 derajat sama dengan 96 derajat. Data keempat yaitu 6/30 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan data kelima yaitu 4/30 dikali 360 derajat sama dengan 48 derajat. Jika semua hasilnya dijumlahkan, maka total diagram lingkaran adalah 360 derajat. Setiap warna pada juring merepresentasikan setiap kategori yang ada pada data. Warna biru menunjukkan 5 orang siswa hasil UTS matematikanya 60. Warna pink menunjukkan 7 orang siswa hasil UTS matematikanya 65. Warna oranye menunjukkan 8 orang siswa hasil UTS matematikanya 70. Warna hijau menunjukkan 6 orang siswa hasil UTS matematikanya 75. Dan warna kuning menunjukkan 4 orang siswa hasil UTS matematikanya 80.